Di mana titik atau zona nyaman dalam hidup kita? Ketika kita punya duit, walau Allah tidak dekat atau kita dekat sama Allah, walau kita tidak punya duit. Hati yang sakit merasa aman walau sedang terluka, dia tidak peduli. Dia tidak sholat, dia merasa aman. Dia tidak puasa, dia merasa aman. Bahkan dia yang paling sibuk mikirkan hari raya. Rasulullah mengingatkan bahwa seluruh kebaikan dan keburukan amal bermuara pada satu titik, hati. Jika hati hidup, ibadah menjadi perjumpaan. Itulah kenapa ada kerinduan mukmin dari sholat ke sholat. Setelah dia selesai sholat maghrib, dia merindukan sholat isya. Selesai sholat isya, dia merindukan, menginginkan sholat subuh, dan begitu seterusnya. Jika hati rusak, ibadah tinggal gerahkan tanpa ruh. Karena itulah para ulama kita menyebutkan hati sebagai rumahnya Allah. Dalam makna rohani, tempat di mana Allah dihadirkan, dikenal, dicinta. Tidakkah sekarang ini kita menjumpai orang yang datang ke rumah Allah tapi hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan? Salah satu tanda hati yang terjaga, ia tidak tertipu oleh ramainya amal. Dia tidak merasa hebat karena dia rajin tahajud. Dia tidak merasa hebat karena sebab dia sudah mengkhatamkan sekian kali Quran di Ramadan ini. Tidak demikian. Dia malah merasa sedih ketika hatinya masih sunyi dari kehadiran Allah. Tidak ada cinta, tidak ada rindu, tidak ada rasa takut sama Allah. Tapi malah muncul rasa bangga, rasa hebat. Melihat seakan-akan bahwa dia sudah berada di posisi aman karena sebab amalnya yang banyak. Tidak ada satupun yang lebih berat aku obati daripada hatiku. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Kalimat ini terasa sangat dekat dengan suasana i'tikaf. Kita mampu menahan lapar, mampu begadang, mampu berdiam lama, namun mengobati hati adalah jihad. Karena kita datang kemari, mohon maaf Bapak, Ibu, tidak sedikit kita yang masih membawa dendam kemari, masih membawa buruk sangka kemari, masih membawa sifat tidak memaafkan kemari, masih membawa tidak mau minta maaf kemari, masih membawa dengki kemari, masih penyakit-penyakit hati. Atau ada yang tidak dendam, tidak dengki, tidak buruk sangka, tapi ujub, riya, sum'ah. Coba, ayolah jujur sama diri kita sendiri. Apakah kita masih memiliki hati atau memiliki hati yang bersih atau hati yang jorok? Ya. Malam ketiga i'tikaf adalah malam yang menentukan. Setelah, mohon maaf ini karena tulisannya bersambung. Setelah seorang hamba meluruskan niat di malam pertama dan berani membuka dosa-dosa tersembunyi di malam kedua, ini tibalah saat yang lebih sunyi dan lebih berat. Jadi kemarin ada satu majelis saya isi rutin di situ. Malam pertama saya mengajak mereka membetulkan niat. Jadi makalahnya itu ada. Malam kedua membongkar dosa-dosa yang selama ini dianggap sepele. Dan ini malam ketiga, yaitu membersihkan sumber kerusakan itu sendiri. Apa sumbernya? Hati. Pada malam ini seorang hamba diajak untuk tidak lagi bersembunyi di balik amal. Kau tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Tuhan pun tahu isi hatimu. Kau tidak bisa. Kau bisa mencitrakan diri seakan-akan kau adalah orang soleh, seakan-akan kau adalah orang benar, kau orang lurus, kau orang yang paling paham, kau orang yang paling sunnah. Tapi Allah tahu hati. Ya. Pada malam ini seorang hamba diajak untuk tidak lagi bersembunyi di balik amal, tapi duduk jujur di hadapan Allah, mengakui debu-debu batin yang selama ini menumpuk. Para salaf mengajarkan bahwa kesungguhan itu bukan pada banyaknya penampilan ibadah, tapi pada dalamnya rasa takut dan harap. Salah satu nasihat yang menggetarkan, bagaimana hati bisa menjadi baik sementara syahwat menyibukkan. Bagaimana makrifat bisa meneranginya sementara ada di antara dia dan Allah hijab berupa pelanggaran-pelanggaran. Adakah kita yang masih menikmati manisnya syahwat? Syahwat itu kesenangan, nafsu. Apakah itu cinta dunia? Apakah itu syahwat seks? Apakah syahwat jabatan? Apakah syahwat mengumpulkan harta? Adakah kita orang yang tamak? Tapi bukan dalam urusan ketaatan kepada Allah.
Kita tamak dalam urusan dunia. Punya rumah satu mau dua, punya mobil satu mau 10, mau 100. Itu apa semua? Tapi apakah setamak itu kita dalam urusan keselamatan akhirat kita? Ya. Tanpa pembersihan hati, iktikaf bisa berubah hanya sekedar pindah tidur ke masjid. Keheningan tidak selalu berarti kedekatan. Diam tidak selalu berarti pulang. Karena itu tazkiyatul qalb pada malam ketiga bukan sekedar tema kajian, tapi kebutuhan jiwa agar Ramadan benar-benar meninggalkan bekas. Kalau saya sering mengatakan, kalau ditanya kepada saya apa kira-kira yang paling saya inginkan dalam Ramadan ini, jawabannya satu. Saya ingin jujur sebagai hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Saya ingin jujur. Kalau saya hamba Allah, itu artinya saya sedang bekerja di rumah. Dalam tanda petik ini semua ini bahasa-bahasa majazi. Dan saya bukan pemilik. Apapun yang saya miliki, ini sebenarnya milik majikan saya. Ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin jujur. Saya ingin bilang kepada diri saya, kau tidak boleh merasa hebat. Karena sebenarnya ibadahmu itu belum ada pengumuman dari Allah bahwa dia sudah menerimanya. Bahwa salat, puasa, zakat, zikir, membaca Quran, tidak ada pemberitahuan dari Allah bahwa Allah sudah menerimanya. Maka jangan kau puas dengan semua yang kau lakukan. Hati-hati karena puasmu bisa jadi adalah penyakit halus yang masuk dalam diri. Apa itu? Ujub dan yang lain kita bisa lihat pelan-pelan. Hati sebagai rumah Allah dalam perspektif ruhiyah, dalam pandangan Sunni atau para ulama ulumul suluk wa tarbiyah, bukan sekedar unsur batin manusia, tapi poros utama seluruh perjalanan rohani. Hati adalah tempat iman bersemi, niat dilahirkan, amal diberi nilai. Masjid Al-Mihad terbiasa dari sejak sekian tahun yang lalu, para keluarga kalau sudah masuk malam i'tikaf pindah rumah ke masjid. Apa dia? Tidak bersarang di bibirmu, tapi di hatimu. Kau tak usah sebutkan padaku. Kau cukup menyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku bawa anak istriku kemari adalah karena ini ya Allah, karena tidak ada yang lain. Sehingga kita tidak mencari kekurangan di sini, tapi kita sedang ingin menambah, membersihkan, meluruskan, begitu. Karena itu para ulama salaf lebih dulu memperhatikan hati sebelum memperbanyak amal. Landasan Al-Quran yang menceritakan tentang kedudukan hati, jangan lupa orang yang selamat di akhirat illa man atallah biqalbin salim, kata Allah. Mereka selamat karena mereka berangkat menjumpai Allah dengan hati yang sehat. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Tidakkah mereka merenungi Al-Quran atau hati mereka yang terkunci? Berapa banyak orang, ini ada satu kisah cerita tentang seorang hafiz yang kalau saya menjadi makmum di belakang dia, saya selalu menangis. Sampai saya bilang, saya jarang sekali bisa menangis di belakang imam membaca surat, kecuali engkau salah satunya. Terima kasih. Alhamdulillah kau membantu hati saya. Setiap datang ke masjid itu saya suka karena imamnya dia. Satu hari dia tak ada lagi. Saya tanya sama kenaziran, mana dia? Apa jawaban naziran? Sudah kami pecat Ustaz. Lah, kenapa kalian pecat? Apa masalahnya? Dia bongkar kota infak Ustaz. Tuh. Kenapa dia bongkar kota infak? Dia kecanduan narkoba Ustaz. Jadi dia ambil duit. Semula dia tidak mengaku. Kami pasang CCTV, akhirnya bisa tertangkap kami, dia ambil itu. Akhirnya kami memecat. Waduh, saya merenung. Ya Allah, bacaannya bisa menyentuh ke hati saya, tapi rupanya tidak ke hati. Hati-hati ya, banyak orang yang bisa seperti itu. Kita melihat dia cukup soleh dan sebagainya, tapi ternyata dia punya penyakit. Ya semoga Allah menyembuhkan penyakit beliau. Dalam hadis Nabi mengingatkan bahwa ada satu dalam tubuh kita itu yang kalau baik maka baiklah seluruhnya, kalau buruk maka buruklah seluruhnya. Nabi mengatakan ala wahiyal qalb, itulah hati. Rasulullah juga mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat perawakanmu,
Allah tidak lihat harta